I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Kita akan bersama-sama belajar apa itu unsur intrinsik cerita. Nah, unsur intrinsik cerita terdiri dari 7. Yang pertama ada tema, yang kedua tokoh, yang ketiga penokohan, yang keempat latar belakang, yang kelima alur, yang keenam sudut pandang, dan yang terakhir amanat. Nah, itu dia ada 7 unsur intrinsik cerita loh adik-adik. Tema adalah ide dasar yang membangun sebuah cerita. Tema umumnya bersifat tersirat loh adik-adik. Artinya kita harus membaca cerita secara keseluruhan agar memahami tema tersebut. Yang kedua ada tokoh. Tokoh adalah karakter yang terlibat dalam sebuah cerita. Nah, berdasarkan keterlibatnya itu dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, apa sih itu tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang mendominasi cerita atau yang sering muncul dalam sebuah cerita tersebut. Nah, tokoh pembantu adalah tokoh yang melengkapi cerita. Artinya, tokoh ini tuh hanya muncul sekali atau beberapa kali saja dalam cerita. Nah, tokoh bukan hanya saja berdasarkan keterlibatannya. Ada juga tokoh yang berdasarkan peranannya, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tahukah kalian, tokoh protagonis adalah tokoh yang berbaik hati. Dia selalu mengamalkan nilai-nilai ideal bagi pembacanya. Dia itu sangat baik loh guys. Nah, kalau tokoh antagonis adalah lawanan dari tokoh protagonis. Berarti lawan baik adalah jahat. Jadi tokoh antagonis adalah tokoh yang menyebabkan konflik atau masalah. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah penggambaran suatu tokoh baik dari segi fisik, watak, ataupun tingkah laku. 4. Latar adalah bagian dari cerita yang menggambarkan tempat, waktu, dan suasana dari sebuah kejadian dalam cerita. Yang kelima, alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Nah, ada 3 jenis-jenis alur. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga alur campuran. Alur maju adalah sebuah cerita dikisahkan dari awal hingga akhir cerita. Contohnya, cerita seorang anak yang dimulai dari kecil hingga menjadi dewasa. Alur mundur. Sebuah cerita dikisahkan dari akhir cerita menuju kilas balik ke bagian awal cerita untuk menjelaskan mengapa akhir cerita dapat terjadi. Misalnya, contohnya cerita seorang kakek tua yang menjadi gelandangan. Nah, dia bercerita tentang masa mudanya. Alur campuran. Alur campuran ceritanya dikisahkan mulai dari puncak masalah, lalu dilanjutkan mengisahkan tahap awal masalah, dan kembali lagi ke tahap puncak masalah hingga penyelesaian masalah. Nah, itu disebut dengan alur campuran. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita. Jenis-jenis sudut pandang dibagi menjadi 4, yaitu orang pertama sebagai pelaku utama, orang pertama sebagai pelaku sampingan, orang ketiga serba tahu, dan yang terakhir orang ketiga sebagai pengamat. Dan yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan dan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca. Amanat dapat disampaikan melalui tokoh-tokoh cerita.